warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zulani dari kelompok 6, yaitu kelompok game online, akan menjelaskan hasil penelitian kami tentang pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa, terutama mahasiswa statistika 2018. Latar belakang kami melakukan penelitian ini karena saat ini internet digunakan tidak hanya untuk browsing dan berinteraksi di media sosial. Internet juga dimanfaatkan sebagai sarana bermain game, baik itu game yang dimainkan pribadi atau individu, ataupun game yang dimainkan secara bersama atau multiplayer. Kecanduan game online ini tidak hanya pada pemuda-pemudi, tetapi di semua kalangan usia, baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia sekalipun. Untuk itu kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh game online terhadap perilaku dan perkuliahan mahasiswa statistika 2018. Untuk rumusan masalah, kami mengangkat 2 rumusan masalah pada tema kami, yaitu pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa dan perkuliahan mahasiswa. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh game online terhadap nilai perkuliahan mahasiswa. Dengan tujuan yang kami harapkan tercapai, yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perkuliahan mahasiswa. Untuk teknik pengumpulan sampel, kami menggunakan metode purposive sampling, di mana metode purposive sampling ini merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Alasan kami menggunakan purposive sampling ini karena ini berdasarkan dengan tujuan kami melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perilaku dan perkuliahan mahasiswa statistika. Sehingga untuk sampel disyaratkan haruslah seorang gamers dan players game online. Dan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan target penelitian, metode purposive lah yang paling cocok menurut kelompok kami. Selain itu, kami menggunakan purposive dengan harapan kriteria sampel yang kami gunakan benar-benar sesuai dengan penelitian kami. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan. Untuk pengumpulan data, kami menggunakan metode kuesioner atau memberikan beberapa pertanyaan yang kami harapkan dapat menjawab rumusan masalah kami yang ada. Pada kuesioner ini, kriteria jawabannya yaitu ada TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, SS sangat setuju. Dengan 12 pertanyaan, yang 4 pertanyaan untuk rumusan masalah yang menyangkut tentang pengaruh game online terhadap perkuliahan, dan 8 pertanyaan yang menyangkut tentang pengaruh game online terhadap perilaku mahasiswa statistika 2018. Untuk pertanyaan yang menjawab rumusan masalah pengaruh game online terhadap perkuliahan mahasiswa, yaitu pertama, game online mempengaruhi waktu belajar saya. Yang kedua, game online mempengaruhi IPK saya. Yang ketiga, game online membuat saya malas belajar. Yang keempat, walaupun tugas numpuk dan besoknya kuis atau ujian, saya tetap bermain game online. Ya, selanjutnya 8 pertanyaan untuk menjawab rumusan masalah yaitu game online mempengaruhi perilaku mahasiswa, yaitu pertama, game online mempengaruhi kehidupan sosial. Yang kedua, game online mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, bermain game membuat online menyebabkan saya kurang tidur atau sering begadang. Yang keempat, game online memudahkan saya dalam menambah teman. Yang kelima, game online membuat saya harus boros uang atau kuota. Yang keenam, merasa kesal atau marah saat aktivitas bermain game online terganggu oleh orang lain. Yang ketujuh yaitu berkata kotor saat kalah bermain game. Yang kedelapan itu weekend saya manfaatkan untuk bermain game online daripada melakukan kegiatan lainnya. Untuk pengisian kuesioner pada Google Form, di sini kuesioner kami ini kami bentuk menggunakan aplikasi Google Form yang kami gunakan sebagai media kuesioner. Dengan susunannya, yang pertama ada judulnya, yaitu pengaruh bermain game online terhadap mahasiswa statistika 2018 Universitas Negeri Padang. Yang kedua yaitu kata pengantarnya atau kata pembukanya. Lanjut kepada pertanyaan-pertanyaannya dengan kriteria jawabannya. Untuk jawaban sendiri, cara menjawabnya, responden cukup mencentang bagian mana yang menurut responden sesuai dengan pendapatnya. Selanjutnya adalah uji validitas dan uji reliabilitas.
Uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya menurut Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti menurut Kopat dan Spencer dalam Zulganev 2006. Yang selanjutnya itu uji reliable. Menurut Masri Singarnimbun, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam pengukur gejala yang sama. Berikut ini adalah data dari 30 orang responden dari mahasiswa Fisika 2018 untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaan 12. Dengan poin 1 untuk tidak setuju, poin 2 untuk kurang setuju, poin 3 untuk setuju, dan poin 4 untuk sangat setuju. Uji validitas data. Uji validitas data kami menggunakan software SPSS untuk mengetahuinya. Dari hasil outputnya sendiri, SPSS ini kita dapat melihat mana pertanyaan-pertanyaan yang valid dan pertanyaan tidak valid. Dengan pengambilan keputusan, jika R hitungnya besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Sedangkan jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Dengan R tabel untuk jumlah sampelnya 30 dan taraf nyatanya 5% adalah 0,361. Dari output software SPSS ini kita dapatkan bahwa R hitung ke-12 pertanyaan ini itu lebih dari R tabel atau lebih dari 0,361. Contohnya, yaitu pada pertanyaan pertama, R hitungnya yaitu adalah 0,620. Pertanyaan kedua 0,519, pertanyaan ketiga 0,451, pertanyaan 4 0,476, pertanyaan 5 0,602, 6 0,438, pertanyaan 7 0,702, pertanyaan 8 0,439, pertanyaan 9 0,474, pertanyaan 10 0,804, pertanyaan 11 0,598, pertanyaan 12 adalah 0,563, di mana ke-12 pertanyaan pada kuesioner ini adalah valid. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji dari software SPSS, di samping dapat dilihat bahwa semua instrumen pertanyaan tersebut valid dan dapat digunakan. Selanjutnya adalah uji reliabilitas data Cronbach alpha. Berdasarkan hasil SPSS tadi, juga dapat kita ketahui hasil dari reliabilitasnya data, yaitu uji reliabilitas data Cronbach alpha. Dengan pengambilan keputusan, nilai Cronbach alpha ini jika lebih dari 0,6 sama, maka data atau kuesioner kami itu reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka kuesioner kami tersebut tidak reliable, tidak dapat digunakan. Nah, dari hasil outputnya ini diketahui bahwa reliability statistik Cronbach alpha end of item dari kami dengan n-nya 12 yaitu sebesar 0,794. Nah, pada kesimpulannya, yaitu pada tabel reliability statistik pada kolom Cronbach alpha diperoleh dengan banyak item 12, kuesioner jumlah responden 30 orang diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,794. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut bisa dibagikan ke responden karena hasil pengukurannya dapat dipercaya berdasarkan nilai Cronbach alpha tersebut. Selanjutnya itu data responden. Data responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini ada 60% adalah perempuan dan 40% adalah laki-laki. Yang selanjutnya
dari prodi, yaitu dari jurusan statistika. Dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini ada 63% itu yang menjawabnya, yang respondennya itu berasal dari S1 statistika, dan 37%-nya itu adalah dari D3 statistika. Selanjutnya yaitu data kapan mulai bermain game online. Di sini dari 30 ada pilihannya dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Dari 30 responden yang mengisi kuesioner ini ada 10% yang memulai bermain game online sejak kuliah. Ada 27% mulai bermain game online sejak SMA, dan ada 27% juga yang mulai bermain game online sejak SMA, dan 36% bermain game online sejak kuliah. Sehingga jika dirata-ratakan dengan proporsi terbanyak, yaitu bermain game online sejak mulai kuliah. Selanjutnya yaitu data lama bermain game online dalam sehari atau perharinya. Dari 30 responden ini yang mengisi kuesioner ini, diketahui ada 13% yang bermain game online 2 jam sehari, 33% yang bermain game online lebih dari 2 jam, dan ada 54% yang bermain game online kurang dari 2 jam dalam sehari. Sehingga dengan proporsi terbanyak, yaitu mahasiswa statistika 2018 lebih banyak bermain game online kurang dari 2 jam dalam sehari. Hasil kuesioner penelitian. Yang pertama, game online mempengaruhi waktu belajar saya. Dalam lingkaran di samping menunjukkan 47% responden setuju bahwa game online mempengaruhi waktu belajar, dan 43% responden kurang setuju. Yang kedua, game online mempengaruhi IPK saya. Ada diagram lingkaran samping menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden menjawab kalau mereka kurang setuju jika game online mempengaruhi IPK mereka, yaitu sebanyak 67%. Sedangkan yang menjawab sangat setuju adalah 3% dari 30 orang responden. Selanjutnya itu game online membuat saya malas belajar. Diagram lingkaran samping menunjukkan bahwa 57% responden kurang setuju bahwa game online membuat malas belajar. Yang keempat, walaupun tugas numpuk dan besok kuis atau ujian, saya tetap bermain game online. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa responden sebanyak 47% tidak setuju kalau mereka tetap bermain game online saat tugas numpuk atau ujian. Itu berarti sebagian besar responden tetap mementingkan kuliahnya. Yang kelima, game online mempengaruhi kehidupan sosial. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa sebagian besar responden kurang setuju kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Tapi ada 3 orang responden yang merasa sangat setuju, atau 10%, kalau game online mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Yang keenam yaitu game online mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Pada diagram di samping dapat kita ketahui responden membuat aktivitas sehari-hari mereka terganggu, yaitu sebanyak 46% yang menjawab kurang setuju. Dan ada 27% yang menjawab setuju, 17% yang menjawab tidak setuju, dan 10% yang menjawab sangat setuju. Yang ketujuh yaitu bermain game online menyebabkan saya kurang tidur atau sering begadang. Dari diagram tersebut, kebanyakan responden kurang setuju kalau game online membuat mereka kurang tidur, yaitu sebanyak 40%. Namun yang setuju juga banyak, yaitu sebanyak 33%. Game online memudahkan saya dalam menambah teman. Dari diagram kita bisa lihat jawaban terbanyak yang setuju itu 40%. Kalau game online memudahkan mereka dalam menambah teman. Dan yang menjawab sangat setuju
hanya 10% atau 3 orang saja. Selanjutnya, game online membuat saya boros uang atau kuota. Diagram tersebut dapat disimpulkan kalau pengeluaran responden bertambah semenjak bermain game online, yaitu sebanyak 40% menjawab kurang setuju. Dan 33% menjawab setuju. Dan juga ada 10% yang menjawab sangat setuju dan 17% menjawab tidak setuju. Yang ke-9, ke-10 yaitu merasa kesal atau marah saat aktivitas main game online terganggu oleh orang lain. Misal teman, pacar, atau keluarga menelpon. Dari gambar di samping kita bisa ketahui ada yang kesal atau marah saat aktivitas bermain game online diganggu, tapi ada juga yang tidak merasa demikian. Karena ada 34% orang yang menjawab setuju dan ada 30% yang menjawab kurang setuju. Namun dapat dikatakan bahwa para pemain game online ini kecenderung marah. Sebelas itu berkata kotor saat kalah bermain game. Yaitu dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar responden tidak berkata kotor saat bermain game karena ada 53% yang menjawab tidak setuju untuk berkata kotor dan ada yang 37% yang menjawab kurang setuju, sehingga dapat dikatakan bahwa para pemain game online ini tidak berkata kotor saat kalah bermain game. Yang ke-12, weekend saya manfaatkan untuk bermain game online daripada kegiatan lain. Dari diagram tersebut menunjukkan sebagian besar responden kurang setuju kalau weekend mereka digunakan untuk bermain game online, yaitu sebanyak 46% yang menjawab kurang setuju dan 17% yang menjawab tidak setuju, 10% menjawab sangat setuju dan 27% menjawab setuju. Kesimpulan, dari beberapa pertanyaan telah kami ajukan dapat disimpulkan bahwa responden yaitu mahasiswa statistika tahun masuk 2018 berpendapat kalau game online tidak mempengaruhi mereka dalam proses perkuliahan. Hal itu terbukti bahwa banyak mahasiswa yang menjawab kurang setuju ketika game online mempengaruhi IPK mereka, waktu belajar mereka, dan juga mereka tetap lebih mementingkan mengerjakan tugas dan belajar dibanding bermain game online. Namun dari sisi game online ternyata mempengaruhi perilaku mereka. Hal itu terbukti bahwa sebagian besar mahasiswa statistika tahun masuk 2018 merasa kalau mereka menjadi boros semenjak bermain game online karena digunakan untuk membeli kuota. Ada yang begadang untuk bermain game, kesal atau marah saat beraktivitas game online diganggu. Dari sebab itu sendiri ternyata ada juga yang nampak positifnya, yaitu sebagian dari mereka masa game online lebih memudahkan mereka dalam menambah teman. Sekian penjelasan saya tentang hasil penelitian kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.